Persilakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-11. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Lalu bagian yang kedua Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Kalau sudah ditemukan, saya akan membacakan kepada kita sekalian dan Bapak Ibu memperhatikannya di dalam hati. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa begitu penting sebuah tim di dalam sebuah pertandingan? Nah, tentunya Bapak Ibu secara khusus pemuda-pemudi yang suka ikut sebuah pertandingan tentunya mengerti hal ini, mengapa begitu penting sebuah tim. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tim adalah penyemangat bagi kita. Tim adalah penyemangat bagi kita. Baik itu di dalam pertandingan sepak bola dan lain sebagainya, tim itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Tim itu memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan. Ketika kita lemah, maka tim itu yang akan memberikan kita semangat. Nah, mengapa perlu diberikan kita semangat di dalam melakukan sebuah pertandingan Bapak Ibu? Nah, tentu alasannya adalah karena kita sedang berhadapan dengan lawan. Kita sedang berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Itulah sebabnya mengapa itu penting sekali yang namanya tim. Karena hanya tim itulah yang bisa memberikan kita semangat di dalam menghadapi lawan atau di dalam menghadapi musuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, demikian juga kita sebagai orang Kristen. Mengapa perlu persekutuan? Mengapa perlu persekutuan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam bagian firman yang kita bacakan saat ini menginformasikan kepada kita bahwa penerima surat Ibrani ini sedang menghadapi penderitaan, sedang menghadapi sebuah tantangan, sedang menghadapi penganiayaan, bahkan penolakan dari bangsa mereka sendiri. Dan hal-hal semacam ini Bapak Ibu bisa menjadi sebuah faktor yang membuat mereka menyangkal iman,
yang membuat mereka meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, orang Kristen yang tidak kuat imannya, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus, bisa saja meninggalkan Yesus oleh karena faktor penganiayaan, oleh karena penderitaan yang mereka alami. Nah, itulah sebabnya mengapa perlu ada persekutuan. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada penafsir juga yang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh penerima surat Ibrani ini tidak hanya sekedar penderitaan, tidak hanya sekedar penganiayaan atau penolakan, melainkan masalah-masalah ajaran sesat pada zaman itu. Dan diantaranya Bapak Ibu, agama Yudaisme yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan tentunya hal ini Bapak Ibu sesuatu yang membahayakan bagi iman mereka, bagi iman orang percaya pada zaman itu. Itulah sebabnya di ayat 23 itu penulis Ibrani mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan tentang pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, pengharapan yang dimaksud di dalam bagian ini Bapak Ibu, pengharapan tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, penulis surat Ibrani ini mendorong mereka untuk terus bersekutu, untuk berpegang pada pengharapan yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kenapa mereka harus berpegang teguh pada pengharapan itu Bapak Ibu? Itu kembali tadi bahwa penolakan atau penderitaan yang sedang mereka alami itu bisa membuat mereka undur iman, bisa membuat mereka menyangkal Yesus. Itulah sebabnya penulis Ibrani ini mendorong mereka untuk berpegang teguh pada pengharapan yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pengharapan kita sebagai orang Kristen yaitu Kristus. Kristus yang telah memberanikan kita untuk masuk di dalam tempat yang kudus. Dia adalah imam besar bagi kita. Dialah kepala rumah Allah. Bukan Musa Bapak Ibu, bukan Harun. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh penulis Ibrani ini. Penulis surat Ibrani ini. Dia mengerti bahwa ajaran Yudaisme ini yang sering meninggikan Musa dan Harun akan membahayakan iman orang Kristen pada zaman itu. Nah, jadi penulis Ibrani ini menekankan bahwa Yesus adalah imam besar. Dia yang telah memberanikan kita. Dia yang telah mengizinkan, memberanikan kita masuk di dalam tempat yang kudus. Pada zaman itu Bapak Ibu, orang-orang yang bukan imam tidak sembarangan masuk di dalam tempat yang kudus. Yang berani itu adalah, yang diizinkan itu adalah hanya para imam. Jadi kalau bukan imam, maka itu tidak bisa. Nah, itulah sebabnya penulis Ibrani ini menekankan bahwa imam kita adalah Yesus Kristus yang telah menerobos ajaran tersebut. Sehingga kita saat ini Bapak Ibu bisa kita menghadap Tuhan kapan saja. Nah, pada zaman itu tidak harus melalui iman. Harus melalui imam. Jadi tidak sembarang. Kalau mau masuk di tempat yang kudus itu, harus menghadap imam. Harus menggunakan jasa imam. Nah, itulah sebabnya penulis Ibrani ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar bagi kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, yang telah menerobos hal tersebut. Nah, itulah sebabnya pengharapan kita adalah Yesus Kristus yang telah
mengerjakan keselamatan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kembali saya ingatkan bahwa mengapa penulis Ibrani ini perlu menjelaskan hal ini. Tentu alasannya adalah karena penulis Ibrani ini mengetahui bahwa pengaruh ajaran Yudaisme ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Sangat dekat dengan orang-orang Kristen pada zaman itu. Dan ini sangat membahayakan. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti siapa itu Yesus bisa terjerumus, bisa terjebak, terjerat di dalam ajaran Yudaisme. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan bisa terjerat di dalam ajaran-ajaran sesat yang berasal dari agama-agama Yudaisme. Nah, itulah sebabnya begitu penting penulis surat Ibrani ini menekankan hal ini supaya orang-orang Kristen pada zaman itu tidak terseret di dalam ajaran-ajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, selain penulis Ibrani ini juga menghimbau orang-orang Kristen untuk berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus, di ayat 24 juga penulis Ibrani ini juga menghimbau mereka untuk saling memperhatikan. Di ayat 24 itu dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam terjemahan lain, kata memperhatikan ini tidak hanya sekedar melihat, memantau, tetapi perlu adanya tindakan. Jadi dalam terjemahan lain tidak hanya sekedar melihat aja, tidak hanya sekedar memantau, tetapi harus ada tindakan. Misalnya seseorang sedang undur imannya, maka yang satu perlu ada tindakan, yaitu menguatkan, memotivasi, membangkitkan lagi imannya. Nah, ini adalah memperhatikan. Inilah arti memperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar memantau, melihat, dan sebagainya. Tetapi perlu ada tindakan. Membangkitkan semangat. Membangkitkan semangatnya untuk kembali kepada Tuhan. Nah, itulah arti daripada memperhatikan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa penulis Ibrani ini mendorong mereka untuk saling memperhatikan? Nah, kembali tadi dari awal yang sudah saya katakan bahwa penulis surat Ibrani ini mengerti bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu sedang menghadapi tantangan, tekanan sosial, dan bahkan tekanan ajaran-ajaran sesat yang membuat seseorang bisa berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada zaman itu mudah sekali bagi orang Kristen untuk murtad, untuk meninggalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya penulis Ibrani ini perlu memberikan perhatian kepada mereka, mendorong mereka untuk saling memperhatikan supaya mereka tidak terjerat di dalam ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka murtad. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang Kristen yang tidak punya fondasi yang kuat, yang tidak sungguh-sungguh berdiri di dalam iman yang teguh, bisa saja meninggalkan imannya. Entah itu ketika dia menghadapi persoalan, permasalahan, ataupun ajaran-ajaran yang menggiurkan. Apalagi pada zaman ini, Bapak Ibu, begitu banyak ajaran-ajaran yang begitu menarik, seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar, tetapi sebetulnya itu adalah ajaran yang sesat. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen harus belajar firman Tuhan, supaya orang Kristen itu tidak menjadi tidak terombang-ambing dengan dunia ini.
Itulah sebabnya kenapa kita terus didorong untuk belajar firman Tuhan. Supaya kita tidak tersesat di jalan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, penulis Ibrani terus mengingatkan kita, selain firman Tuhan penting di dalam kita untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat, sesama kita, orang percaya, penting juga bagi kita untuk saling menguatkan. Nah, sebetulnya inilah arti ibadah sesungguhnya, Bapak Ibu. Inilah arti ibadah sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, maka disitulah kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Mengapa perlu persekutuan? Mengapa perlu ada ibadah? Selain kita menikmati persekutuan Bapak Ibu dengan Yesus melalui ibadah ini, kita juga bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kita bisa melihat wajah, bisa melihat senyuman. Senyuman itu Bapak Ibu bisa membuat orang lain bangkit semangat kembali. Makanya kita perlu memberikan senyuman ketika kita bertemu kepada sesama kita orang percaya. Kita perlu menyapa, jangan cuek bebek. Jadi kita perlu menyapa mereka. Senyuman itu bisa membuat mereka kembali semangat. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, udah bertahun-tahun satu gereja. Ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun satu gereja, tetapi ketemu di jalan, tidak pernah menyapa, pura-pura tidak kenal. Nah, ini bukan lagi arti dari persekutuan ibadah Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya itu, kita harus saling menyapa. Itu sesungguhnya arti ibadah bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak hanya sekedar membangun relasi secara vertikal dengan Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan Allah, tetapi kita juga perlu membangun hubungan dengan sesama kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pikir bahwa engkau datang ke gereja ini, engkau hanya bertujuan untuk membangun relasi dengan Allah. Tidak. Jadi Tuhan menghendaki dua-duanya terjadi secara vertikal dan juga secara horizontal. Jadi secara vertikal dengan Allah dan juga secara horizontal dengan sesama kita manusia. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita perlu membangun hubungan, relasi dengan sesama kita Bapak Ibu. Karena setelah kita memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, jadi kita bisa wujudkan melalui hubungan dan relasi kita dengan sesama saudara seiman kita. Inilah buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada sukacita ketika kita bertemu dengan sesama kita, kita bisa bersukacita, kita bisa membangun relasi, kita bisa bersorak-sorai karena keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya di dalam gereja tidak semua baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak semua kerohaniannya itu sama. Ada juga orang Kristen yang kerohaniannya itu sedang kering. Makanya kita yang yang kuat, yang memiliki kerohanian yang stabil, kita saling membangun Bapak Ibu. Kita saling mengingatkan kembali, menguatkan dia. Supaya dia tidak terus menyimpang. Supaya dia tidak terus tinggal di dalam kesedihan misalnya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sesama dia, kita harus ingatkan dia. Nah, inilah sebetulnya arti persekutuan kita sebagai orang percaya. Jadi saling membangun, saling memperhatikan. Supaya yang satu ketika dia undur iman, tidak terus menyimpang.
Karena berbahaya Bapak Ibu ketika dia sudah menyimpang, bahkan kalau dia sudah mulai meninggalkan imannya. Ini yang sangat membahayakan. Makanya di ayat 25 itu penulis Ibrani kembali memberikan sebuah larangan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam bagian ini penulis tidak lagi hanya menghimbau mereka untuk saling memperhatikan, tetapi penulis Ibrani ini juga memberikan sebuah larangan untuk tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah. Untuk tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa penulis surat Ibrani ini begitu kekeh memberikan larangan sedemikian rupa Bapak Ibu? Yang pertama adalah karena ia tahu bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu merupakan waktu yang baik untuk saling menguatkan, untuk saling mendorong, untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi itulah pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama saudara seiman kita bisa saling mendorong di dalam pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, ketika seseorang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah itu sangat berbahaya dan berpotensi pada penyangkalan iman Bapak Ibu. Ketika seseorang udah tidak peduli dengan pertemuan-pertemuan ibadah, ketika seseorang udah tidak peduli lagi persekutuan-persekutuan, itu bisa berpotensi pada penyangkalan iman. Akan mencari kesenangan sendiri, akan mencari kepuasan pribadi pada hal-hal yang tidak baik. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya dikatakan penulis Ibrani ini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Artinya bahwa seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Yesus dan sudah percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia meninggalkan imannya, lalu dia menyangkal Yesus oleh karena tekanan, oleh karena ajaran-ajaran sesat, maka bagi orang itu tidak ada lagi pengampunan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia kembali menyangkal imannya, dia kembali meninggalkan Yesus, maka bagi orang itu tidak ada lagi pengampunan. Inilah dosa yang sangat besar Bapak Ibu. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, lalu kita meninggalkan Yesus, ini tidak ada lagi pengampunan bagi kita. Inilah yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini di bagian firman Tuhan ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi pengampunan. Maka ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita harus koreksi diri kita. Kita harus renungkan hal ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal itu siapa Yesus? Atau kita hanya sekedar nempel aja sebagai orang Kristen? Atau kita hanya sekedar berstatus sebagai orang Kristen? Kristen KTP. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Karena kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Dia, ketika kita menghadapi tekanan dan persoalan, maka bisa-bisa kita meninggalkan Yesus. Bisa-bisa kita menyangkal iman kita. Dan ini yang sangat berbahaya. Ini tidak ada lagi pengampunan bagi yang sudah meninggalkan Yesus.
Jadi jangan pikir bahwa kita yang sudah berkumpul di tempat ini, kita yakin bahwa kita sudah diampuni oleh Yesus. Tunggu dulu, kita harus sungguh-sungguh mengoreksi diri kita. Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau belum? Jangan mudah mengatakan, aku percaya Yesus. Tetapi realitanya tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi di zaman ini Bapak Ibu. Begitu banyak hal yang dapat menyeret kita. Yang menjauhkan kita dari Yesus. Pekerjaan, hobi dan lain sebagainya itu bisa menjadi indikator yang membuat kita ini menjauh dari Yesus, yang membuat kita ini menjauh dari persekutuan-persekutuan, yang membuat kita ini tidak peduli lagi pelayanan-pelayanan. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu oleh karena kesibukan di dalam pekerjaan, sehingga mereka rela meninggalkan ibadah, mereka rela tidak pergi ibadah. Asalkan kesibukan-kesibukan mereka itu mereka bisa kerjakan. Jadi banyak orang Kristen yang menggantikan ibadah itu. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan daripada ibadah. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kelihatan di situ orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau tidak. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Sibuk apapun, pekerjaan yang begitu banyak sekalipun, dia itu lebih mengutamakan kepentingan Yesus daripada pekerjaan itu. Tetapi saya lihat pada zaman ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang justru lebih mengutamakan pekerjaan daripada mengutamakan kepentingan daripada Kristus. Nah, inilah yang perlu kita koreksi diri kita. Ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menggantikan kepentingan Yesus dengan kepentingan kita. Kita seringkali menganggap bahwa kepentingan saya ini lebih penting daripada kepentingan Yesus. Walaupun kita tidak secara langsung mengatakan hal demikian, tetapi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari seringkali terjadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh melihat, mencicipi pengharapan itu di dalam Kristus, maka kita mengutamakan hal-hal yang terkait dengan persekutuan-persekutuan. Kita lebih mengutamakan kepentingan Yesus daripada kepentingan kita Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh sudah memperoleh, menikmati pengharapan itu di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa ibadah itu perlu. Mengapa persekutuan itu perlu. Karena melalui ibadah itulah kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Melalui saudara-saudara seiman kita. Jadi paling tidak saudara-saudara seiman kita itu mengingatkan kita kembali. Ketika kita sudah menjauh dari persekutuan-persekutuan. Maka saudara-saudara seiman kita mengingatkan kita kembali untuk kembali datang kepada Tuhan. Dan melalui hal itu Bapak Ibu meneguhkan pengharapan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa ibadah tidak hanya sekedar pertemuan orang percaya. Tetapi ibadah adalah waktu yang baik untuk saling mengingatkan. Saling membangun dalam ketaatan. Inilah tema kita pada hari ini Bapak Ibu. Saling membangun dalam ketaatan. Mengapa orang Kristen perlu diingatkan dan dinasihati dalam ketaatan?
Nah, tentunya Bapak Ibu, supaya orang Kristen tidak terkecubung di dalam segala rutinitas ibadah, kegiatan-kegiatan pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang tidak disangkali oleh orang Kristen adalah bahwa di dalam gereja banyak orang Kristen yang datang beribadah, melakukan pelayanan, sebetulnya bukan karena taat Bapak Ibu, tetapi karena kewajiban sebagai orang Kristen. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa orang Kristen yang datang beribadah, melakukan pelayanan, sebetulnya bukan karena taat, tetapi karena kewajiban. Memang setiap hari Minggu orang Kristen itu harus datang beribadah. Kalau bukan hari Minggu, tidak datang lagi persekutuan. Kalau bukan hari Minggu, tidak datang lagi beribadah. Nah, sebetulnya bukan karena taat. Kita harus jujur mengatakan bahwa kita datang beribadah itu sebetulnya bukan karena taat, tetapi karena wajib. Entar kalau saya tidak datang beribadah, nanti bisa Pak Pendeta datang ke rumah menjenguk, membesuk. Nah, kalau kita mempunyai hati seperti itu Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang membuang-buang waktu. Mendingan kita santai di rumah. Kalau kita tidak ada hati taat untuk melakukan persekutuan, untuk melakukan pelayanan. Kita melakukan pelayanan karena tugas yang sudah diberikan. Bukan karena taat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai ketaatan, ada hal yang harus dibayar Bapak Ibu, yaitu penyangkalan diri. Kita harus siap memikul salib. Nah, jadi kalau kita mau taat, kita harus sangkal diri kita. Kita harus geser kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ketika sudah waktunya Tuhan, maka kita harus utamakan itu. Segala kesibukan-kesibukan kita harus tinggalkan itu. Kalau kita mau taat, itu namanya taat. Segala urusan-urusan kita yang begitu penting, kita harus tinggalkan demi kepentingan Tuhan. Itu namanya taat. Jadi kita harus bayar harga Bapak Ibu. Kita harus sangkal diri kita. Kita harus memikul salib. Jadi memikul salib yang dimaksud dalam bagian ini Bapak Ibu bukan berarti setiap hari kita harus pikul salib. Seperti Tuhan Yesus waktu dia pikul salib. Tidak Bapak Ibu. Tetapi memikul salib adalah artinya harus siap menderita. Jadi tidak enak loh Bapak Ibu sebetulnya menjadi orang Kristen itu. Tidak enak sebetulnya untuk menjadi orang Kristen itu. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah siap menjadi orang Kristen, kita harus siap menderita. Siap menderita mengikut dia. Siap menderita untuk melayani Tuhan. Siap mengalami kesusahan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Siap mengalami kesulitan. Siap menghadapi tekanan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, itu adalah ketaatan. Ketika kita mau melakukan hal itu, berarti kita sedang taat kepada Tuhan. Kita harus siap membayar harga untuk datang kepada Tuhan. Siap mengorbankan kepentingan pribadi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun ironisnya Bapak Ibu, kita orang Kristen pada zaman ini, kita seringkali manja dengan keadaan. Kalau keadaan hati kita baik-baik saja, maka kita akan datang kepada Tuhan. Kalau cuacanya
bersahabat, maka kita akan melayani Tuhan. Kalau tidak ada kepentingan pribadi, maka kita akan pergi beribadah kepada Tuhan. Ini bukan lagi ketaatan Bapak Ibu, tetapi tergantung sikon, situasi dan kondisi. Kalau hati saya baik-baik saja, maka saya pergi ke gereja. Maka kalau tidak ada hujan, maka saya datang kepada Tuhan. Tetapi kalau ada hujan, sorry Tuhan, masih ada minggu depan untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini adalah orang Kristen yang tergantung pada sikon, situasi dan kondisi. Jadi bukan inilah yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai orang percaya, ketaatan dalam situasi apapun. Kalau udah kepentingan Tuhan, kalau udah waktunya Tuhan, kita harus taat, kita harus datang kepada Tuhan. Jadi banyak sekali alasan-alasan orang Kristen pada zaman ini. Ketika diajak untuk beribadah, diajak untuk melayani, waduh sorry, masih ada kesibukan. Ada hal yang saya tidak bisa tinggalkan. Terus engkau bisa rela meninggalkan kepentingan Tuhan. Ini loh yang sebetulnya yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali meremehkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Kita seringkali merendahkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak hal yang mempengaruhi kita untuk tidak taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu diingatkan. Mengapa kita perlu dinasihati? Supaya kita tidak tinggal di dalam kondisi semacam ini. Itulah pentingnya firman Tuhan. Pentingnya sebuah komunitas Kristen. Pentingnya sebuah persekutuan. Supaya saling membangun. Jadi orang Kristen yang tidak mau dinasihati, orang Kristen yang tidak mau ditegur, itu adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Sedikit dikoreksi, sedikit dinasihati, udah ngambek. Hari Minggunya udah tidak datang lagi ibadah. Berarti itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita perlu dinasihati. Kita bukan orang sempurna. Kecuali nanti kalau kita sudah masuk surga, baru kita sempurna. Baru kita tidak perlu dinasihati lagi. Tetapi semasa kita ada di dunia ini, kita butuh nasihat Bapak Ibu. Kita butuh teguran. Kita butuh teguran dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang satu tidak taat di dalam melakukan pelayanan. Mungkin yang satu sudah merasa bosan melakukan pelayanan-pelayanan. Kita harus jujur Bapak Ibu. Kita melakukan pelayanan-pelayanan itu seringkali kita merasa bosan. Kita harus jujur. Jadi kalau kita tidak melihat bahwa pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan ini adalah sangat bernilai di hadapan Tuhan, maka kita akan merasa bosan di dalam melakukannya. Tetapi kalau kita melihat bahwa pelayanan-pelayanan yang saya kerjakan, ibadah yang saya ikuti setiap hari Minggu, ini sangat bernilai di hadapan Tuhan, itu yang tidak membuat kita cepat bosan. Mungkin yang satu tidak mau pelayanan oleh karena putus asa menghadapi persoalan. Mungkin yang satu masih terikat dengan tradisi-tradisi, masih terikat dengan ajaran-ajaran nenek moyang, masih terikat dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga ia rela mengorbankan kebenaran hanya melakukan hal itu. Masih suka pergi ke dukun. Saya berharap bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah berkumpul di tempat ini,
jangan sesekali pergi ke dukun. Jangan sesekali pergi ke paranormal untuk meminta petunjuk. Bagaimana saya bisa memiliki si dia. Untuk meminta kesembuhan. Tetapi ada Bapak Ibu orang Kristen. Setiap hari Minggu datang ke gereja, tetapi setelah pulang dari gereja, arahnya kemana? Ke dukun. Padahal barusan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, jangan pergi ke dukun. Kalau mau meminta sesuatu, minta kepada Tuhan, jangan minta ke dukun. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pentingnya kita sebagai orang percaya, sebagai sesama. Kita ingatkan dia, jangan lakukan hal itu. Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada dia. Supaya dia tidak terjebak di dalam hal itu. Itu adalah sesuatu yang salah Bapak Ibu. Engkau sudah jadi Kristen tetapi engkau masih suka pergi ke dukun. Minta petunjuk. Minta kesembuhan. Jadi kita sebagai sesama, kita perlu mengingatkan, menasihati dan mengarahkan. Inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma Bapak Ibu. Dikatakan di situ, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Orang yang lemah yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini Bapak Ibu adalah orang Kristen yang masih terikat dengan hukum dan aturan-aturan agama. Misalnya Bapak Ibu masih mempersembahkan korban bakaran untuk keselamatan. Masih mempersembahkan korban untuk penghapus dosa. Ini adalah konsep yang salah. Jadi setelah kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua konsep itu, aturan-aturan semacam itu, udah tidak ada lagi Bapak Ibu. Karena korban yang sempurna adalah Kristus sendiri ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi tidak lagi perlu mempersembahkan korban keselamatan, rela beli binatang yang begitu mahal, rela beli sapi untuk korban keselamatan, untuk korban penghapusan dosa. Tidak Bapak Ibu. Itu sia-sia, itu adalah konsep yang salah. Karena korban yang sempurna adalah korban keselamatan adalah Kristus sendiri. Dia sudah mengerjakan keselamatan itu kepada kita di atas kayu salib. Jadi tidak perlu lagi ditambah-tambah. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Yang memiliki konsep semacam itu, yang kuat, yang sudah mengerti hal itu, perlu diingatkan, perlu diberitahukan kepada orang yang masih belum mengerti dengan benar. Nah itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Menanggung yang lemah. Yang kuat menanggung yang lemah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat atau orang Kristen yang ada di Roma. Kita sebagai tubuh Kristus yang sudah mengerti, yang sudah memahami ajaran yang benar, konsep yang benar, maka kita wajib membagikannya kepada orang Kristen yang belum mengerti hal itu. Inilah yang disebut dengan saling membangun Bapak Ibu. Tidak hanya saling membangun dalam hal memotivasi, membangkitkan semangat dalam melayani. Kita juga perlu membangun melalui pemahaman-pemahaman yang benar. Konsep yang benar mengenai ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi inilah arti persekutuan. Kita sebagai tubuh Kristus ini, ketika anggota yang satu cacat, ketika anggota yang satu rusak atau sebagainya, maka yang satu akan memperhatikan, membangun kembali. Jangan dibiarkan.
Rasul Paulus seringkali menggunakan metafora tubuh Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin ketika tangan kita ini luka, maka kita biarkan. Tidak mungkin, pasti anggota yang lain, tangan yang satu ini bisa berusaha untuk menyembuhkan. Nah demikian juga kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ketika yang satu sesat, ketika yang satu menyimpang, maka yang satu perlu meluruskan, mengingatkan, ini tidak benar, ini tidak baik. Jadi perlu diluruskan, jangan dibiarkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun hal ini hampir tidak ada di dalam gereja Tuhan. Arti persekutuan yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Ibadah kekristenan sekarang menjadi ibadah individualisme Bapak Ibu. Ibadah atau persekutuan sendiri-sendiri. Lu dan gue. Iya kan? Begitu. Bahkan ibadah atau persekutuan dijadikan sebagai waktu yang baik untuk membicarakan bisnis Bapak Ibu. Ibadah atau persekutuan dijadikan sebagai waktu yang baik untuk membicarakan kelemahan orang. Kemarin itu saya ketemu dia di jalan, waduh. Itu hancur orang itu. Jadi banyak orang Kristen yang menggunakan waktu ibadah untuk membicarakan orang lain. Untuk membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Tapi untuk membicarakan kebenaran itu jarang sekali Bapak Ibu. Itu anti bagi orang Kristen. Karena tidak seru kalau kebenaran yang disampaikan. Tidak lucu. Dan kebenaran itu Bapak Ibu sering menyinggung. Jarang ada kebenaran yang menyenangkan. Kebenaran itu sering kali menyinggung. Dan itu yang sebetulnya yang penting. Itu artinya kita sedang dibaharui. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbarui kelakuan. Jadi banyak gereja yang tidak mempedulikan hal ini. Banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan hal ini. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu. Mengapa ada orang Kristen ketika pulang dari gereja bukan justru bertambah teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, melainkan merasa kesal. Pendetanya tadi itu dia singgung saya lagi. Dia tegur saya lagi. Sehingga ketika pulang bukan membawa sukacita, tetapi membawa kekesalan. Bisa-bisa sampai di rumah banting piring. Merasa tidak ada yang didapat di dalam ibadah itu. Aduh, saya tidak bertumbuh di dalam gereja itu. Pendetanya itu tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Kebenaran terus yang diberitakan. Kan banyak orang Kristen yang sekarang itu suka yang lucu-lucu kan. Aduh, pendeta itu kuno sekali. Tidak keren. Tidak sama dengan pendeta-pendeta mujizat sekarang yang yang suka stand up komedi ya, yang suka lucu-lucuan. Aduh, pendeta itu hari Minggu lagi saya cari gereja yang ada lucu-lucunya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang Kristen yang semacam itu. Jadi ketika pulang dari gereja, maka udah merasa kesal, merasa putus asa, dan merasa saya tidak bertumbuh di dalam gereja ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, sebetulnya kita tidak usah tanya-tanya kalau kita merasa seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Tidak usah lagi ketika kita pulang,
merasa cemas, merasa putus asa, tidak usah lagi bertanya-tanya mengapa begitu. Karena kita fokus utama kita ketika datang beribadah di tempat ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari kelemahan orang lain. Jadi kalau tujuan kita datang ke gereja bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk bertumbuh, maka bisa dipastikan bahwa engkau tidak bakalan bersuka cita ketika engkau pulang dari gereja ini. Engkau datang di gereja bukan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya sekedar menunjukkan dirimu bahwa sudah datang beribadah. Saya sudah datang beribadah loh Pak Pendeta. Tidak usah lagi besuk di rumah. Saya sudah datang beribadah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang Kristen yang semacam itu. Mungkin job lagi kosong. Kepentingan pribadi tidak ada. Jadi daripada tidak ada pekerjaan di rumah, mendingan cari kesibukan di gereja. Nah banyak orang Kristen semacam itu Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada job di luar, sudah tidak ada kesibukan di luar, maka mau tidak mau ya kita pergi ke gereja. Kita cari kesibukan di gereja. Daripada nganggur di rumah, mendingan cari kesibukan di gereja. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah realita Bapak Ibu. Ini sangat fatal. Gereja, datang ke gereja sebetulnya bukan karena membutuhkan, tetapi hanya mencari kesibukan semata. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja sebetulnya bukan karena membutuhkan, tetapi daripada nganggur di rumah, mendingan datang ke gereja saja. Datang ke gereja karena memang kebetulan ada kesempatan untuk beribadah. Nah Bapak Ibu, ada seseorang yang pernah saya ajak ke gereja. Seringkali jawabannya, belum ada kesempatan. Masih sibuk bro, belum ada kesempatan untuk beribadah. Lalu engkau datang beribadah kapan? Kalau Tuhan sudah menjemput. Nah itu tidak ada lagi kesempatan Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah menjemput kita, kita jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani engkau. Oh Tuhan mau memanggil saya untuk melayani. Tidak, saya memanggil engkau untuk kembali ke pangkuan Bapa. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ini yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang Kristen. Tentu hal ini tantangan besar bagi kita sebagai orang percaya. Tentunya hal ini juga menjadi masalah besar yang membuat kehidupan kerohanian kita kering. Kita seringkali dengan cepat berkata dalam pujian, aku mengasihi engkau Yesus, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam praktek pelayanan seringkali kita tidak taat. Dalam praktek ibadah kita seringkali tidak disiplin Bapak Ibu. Tetapi kita seringkali, aku mengasihi engkau Yesus. Aku mencintai engkau Yesus. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak taat. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, kalimat aku mengasihi engkau Yesus, aku mencintai engkau Yesus, yang sering keluar dari mulut kita, sebetulnya ini merupakan sesuatu yang kosong Bapak Ibu. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak ada artinya sebetulnya. Kecuali ketika kita menaikkan pujian itu, aku mengasihi engkau Yesus. Ada hati yang rela taat di hadapan Allah. Ada hati yang rela tunduk kepada otoritas Tuhan. Baru itu cocok kita mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Tetapi
Datang beribadah saja sering lambat-lambatan, sering tidak tepat waktu. Bagaimana kita seringkali, aku mengasihi engkau Yesus. Di dalam pelayanan tidak disiplin. Bagaimana engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Nah, ini kita seringkali berdusta loh Bapak Ibu, sebetulnya. Dari hal-hal kecil saja udah kita tidak taat. Kita seringkali menginginkan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal kecil aja belum kita lulus, Bapak Ibu. Kita begitu semangat mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Tetapi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali berdusta karena tidak taat. Kita mengasihi Yesus, kita bisa buktikan melalui ketaatan kita kepada Dia. Kita jangan hanya asal ngomong. Ini adalah kosong. Tidak ada artinya kalau kita tidak taat. Ada hujan sedikit udah jadi alasan untuk tidak datang beribadah. Udah jadi alasan untuk tidak datang pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada seorang tokoh yang berkata, yang bernama William Ames pernah berkata begini, ibadah itu intinya adalah ketaatan atau suatu ketundukan, suatu pernyataan dirinya mau tunduk kepada kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Nah, sebetulnya ibadah itu adalah intinya ketaatan kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang melayani Tuhan, itu karena ada hati yang taat. Inilah yang Tuhan inginkan sebetulnya. Bukan karena rutinitas, bukan karena kewajiban, tetapi karena ada hati yang mau taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang menjadi perhatian dan perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Jangan biarkan kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah hanya sekedar rutinitas semata. Jangan biarkan kegiatan pelayanan hanya sekedar memenuhi tugas dan tanggung jawab. Mari kita melakukan semuanya itu Bapak Ibu dengan hati yang mau taat kepada Allah, yang mau tunduk kepada Allah. Mari kita renungkan. Mungkin selama ini kita hanya sekedar melayani. Mungkin selama ini kita hanya sekedar beribadah. Mari kita mulai hari ini. Kita melakukan segala sesuatu. Entah itu beribadah kepada Tuhan. Entah itu melayani Tuhan. Mari kita koreksi. Apakah saya taat melakukan ini? Mari kita bertanya di dalam hati kita. Apakah saya taat melakukan hal ini atau tidak? Kristus sudah menunjukkan kepada kita sebetulnya contoh dan teladan yang paling konkret Bapak Ibu mengenai ketaatan. Kedatangannya ke dalam dunia, kematiannya di atas kayu salib, ini adalah bukti ketaatannya pada kehendak Bapaknya, kepada kehendak Allah. Selama ia ada di dalam dunia Bapak Ibu, ia mengalami penolakan, hinaan dari umatnya sendiri. Bahkan dia mengalami penolakan. Bahkan umatnya sendiri menyalibkan dia. Ini adalah sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu timbul dari ketaatan. Posisinya sebagai anak, dia harus taat dan tunduk kepada Allah Bapa, yakni menjalankan misi Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Nabi, para rasul taat melakukan kehendak Allah. Meskipun mereka menghadapi banyak persoalan. Meskipun mereka menghadapi banyak penolakan dari umat Allah sendiri. Tetapi mereka tetap taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Inilah namanya pengorbanan Bapak Ibu. Mengorbankan harga diri. Mengorbankan perasaan. Mengorbankan tenaga. Mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Ini adalah ketaatan. Pengorbanan itu timbul dari ketaatan. Yesus Kristus taat, rela berkorban karena dia taat kepada Allah.
Sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan yang benar, dia adalah orang yang terpopuler Bapak Ibu. Orang yang terpandang di zamannya. Dan tentunya dia orang yang sangat ditakuti. Tetapi setelah dia mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia menjadi orang yang setiap hari menerima kata-kata hinaan dari bangsanya sendiri. Dia menjadi orang yang terasing di bangsanya sendiri Bapak Ibu. Bahkan dia sampai di penjara. Ini adalah penyangkalan diri. Dia menyangkal diri demi melakukan kehendak Tuhan. Dia rela mengorbankan perasaannya. Dia rela mengorbankan tenaganya demi melakukan kehendak Tuhan. Beda dengan orang Kristen pada zaman ini Bapak Ibu. Sedikit disindir, sedikit disinggung, sedikit direndahkan, mulai naik pitam Bapak Ibu. Menganggap harga diri sudah diinjak-injak. Menganggap harga diri sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak orang Kristen yang terlalu naif, memberikan standar dirinya itu begitu tinggi. Sehingga ketika direndahkan, udah marah, udah merasa tidak dihargai, udah merasa udah tidak dipedulikan lagi. Banyak orang Kristen yang begitu naif Bapak Ibu, memberikan standar nilai dirinya itu begitu tinggi, setinggi langit, sehingga sedikit disindir, sedikit disinggung, sedikit tidak dihormati, udah marah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Jika kita sedikit disindir, jika kita sedikit disinggung, direndahkan, kita sudah marah, itu bukan lagi ciri-ciri murid Kristus yang mengikut Dia. Tetapi murid Kristus yang sejati, yang mengikut Dia, meskipun disindir, meskipun direndahkan, tidak peduli, tidak merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita renungkan hal ini. Kita seringkali berkata, aku pengikut Yesus, aku pengikut Tuhan. Tetapi kita tidak rela direndahkan. Kita tidak rela ditegur. Apalagi kalau pejabat ditegur sedikit, dinasihati sedikit, direndahkan. Wah, itu udah marah sekali itu. Merasa harga diri sudah diinjak. Sadar tidak sadar orang Kristen pada zaman ini merasa diri lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan saja ketika dia ada di dalam dunia seringkali dihina, diolok-olok, bahkan ditolak. Masa kita yang berasal dari debu tanah, kita ini loh Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal, kita nanti kembali pada debu tanah yang setiap hari itu kita injak. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini loh setiap hari kita injak diri kita sendiri. Jadi kalau direndahkan, jangan merasa tidak dihargai, jangan merasa diinjak gitu. Jadi mari kita bertumbuh, mari kita menjadi pengikut Kristus yang mau taat di dalam melakukan kehendak Dia. Jadi mari kita siap untuk menderita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jika kita dikoreksi di dalam pelayanan kita, itu wajar Bapak Ibu. Wajar saja kita diingatkan. Bila pelayanan kita dianggap tidak becus, itu wajar. Itu mesti kita alami, itu mesti kita hadapi. Itulah namanya mengorbankan perasaan demi pelayanan. Meskipun itu sakit, perasaan kita ketika direndahkan,
dianggap tidak becus di dalam pelayanan, itu pasti sakit sih. Tersinggung. Tetapi kita harus siap untuk menerimanya. Karena memang bagian harga yang kita harus bayar. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita merenungkan hal ini. Mari kita melihat pengharapan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita. Supaya di dalam perjalanan kita, perjalanan iman kita sebagai orang percaya, kita tetap berdiri teguh meskipun banyak tantangan, masalah yang kita hadapi. Meskipun kita sering kali dianggap tidak becus di dalam melayani Tuhan, mari kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan lihat bukan soal kecerdasan kita di dalam melakukan pelayanan, tetapi Tuhan melihat hati kita, kerelaan hati kita, ketaatan hati kita di dalam melakukan pelayanan. Mari kita berdoa.